kami masih percaya denganmu Pak Prabowo. Tapi ketika kepercayaan kami hilang, ketika kepercayaan kami hilang, maka kau akan menjadi musuh rakyat kembali Pak Prabowo. Camkan itu Pak Prabowo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah barakallah kita ketemu dengan lawan berani mati saat ini. Ya, bagaimana tanggapannya Bang? Ketika Pak Prabowo ragu atau takut membatalkan proyek PSN. Seruan dan nasihat Abang kepada langsung to the point kepada Pak Prabowo apa? Ketika beliau ragu dan takut untuk membatalkan proyek PIK 2 dan PSD. Terima kasih Pak. Pertama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan khusus untuk Pak Prabowo beserta partainya. Salam Indonesia Raya. Pertama, ketika pertanyaan Abang tadi Pak Prabowo takut, saya masih percaya Prabowo bukan seorang penakut. Dia seorang jenderal yang berhati mulia, yang mendedikasinya kan untuk rakyat. Itu dalam setiap kampanyenya. Dan sampai hari ini aku masih berpikiran waras dan besar harapan Pak Prabowo segera mengusut seluruh kasus korupsi yang ada di negara ini, mengusut proyek-proyek strategis nasional yang katanya, tapi faktanya adalah proyek swasta nasional. Yang namanya proyek strategis nasional itu seharusnya ada MOU. Berapa tahun kerjasamanya, setelah kerjasama barang yang tinggal dan seluruh yang dibangun dari hasil proyek tersebut adalah milik negara, bukan milik perorangan. Nah ini PSN khususnya PIK 2 patut kita curigai ini hanyalah akal-akalan, akal-akalan dalam melakukan perampokan tanah-tanah rakyat, akal-akalan dalam mencari keuntungan dan mengusir rakyat dari atas tanahnya sendiri. Maka dari itu saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melawan. Karena apa? Karena memperjuangkan tanah adalah memperjuangkan kehidupan. Tanah fungsinya sosial, sebab di atas tanah manusia beribadah kepada Tuhannya. Jika tanah tidak kau perjuangkan, tidak kau lawan pengusiran-pengusiran paksa yang dilakukan oleh oligarki, maka ganti bajumu dengan kain kafan, saudara-saudara. Kita harus melawan, kita harus tunjukkan perlawanan itu. Sumatera Utara kita dengar perjuangan rakyat melawan PT Toba Pak Lestari dengan kuat dan kencang dan keras menghasilkan pemberitaan PT TPL tutup operasinya. Ini pun juga bisa, saudara-saudaraku. Ketika rakyat Banten berdiri, rakyat Banten melawan, maka perampasan tanah rakyat yang dibalik kedok proyek swasta nasional ini akan bisa dihengkangkan. Sejarah bangsa kita sudah menulis bagaimana Gagap Perkasanya dulu, pahlawan-pahlawan dari Banten ini berdiri. Kita masih ingat kisah kepahlawan seorang perempuan Nyi Ageng Serang melawan kolonial. Dan hari ini kolonialisme itu gaya baru sudah muncul. Mereka merampok tanah rakyat dengan seolah-olah tanah itu hasil kerjasama atau dibeli, tapi dibeli murah. Inilah perampokan-perampokan yang harus dilawan. Yang kita mau adalah kalau memang pengusaha-pengusaha itu benar, maka dia membeli dengan harga mahal, bukan harga murah, saudara-saudara. Bang, kalau sudah jelas berbagai macam permasalahan yang akan dijelaskan tadi, bagaimana Pak Prabowo ini menghadapi instrumen kepolisian, ya TNI, aparat-aparat sudah ada di dalam sandra dari Pak Jokowi. Demikian juga Pak Prabowo sendiri
Ya juga disandra dengan kasus food estate dan juga dugaan korupsi di Kemenkumham. Nah, bagaimana untuk menghadapi yang seperti ini Pak Prabowo? Sebenarnya gini, kalau dibilang Pak Prabowo disandra, aku bilang Prabowo bukan tipikal seorang jenderal yang mental benceng, bukan jenderal mental tempe, bukan seorang jenderal yang penakut. Dia adalah jenderal pemberani, itu yang aku tahu. Jika cuma sandera menyandera itu hal biasa dalam politik. Tapi ketika Prabowo menunjukkan keberaniannya, maka dia segera tuh melakukan konsolidasi. Baik itu di TNI, di Polri dan di aparat penegak hukum lainnya. Karena apa? Karena Pak Prabowo adalah pemimpin tertinggi di Republik ini. Satu perintah yang dilakukan oleh Prabowo itu bisa menyelesaikan bangsa ini. Lain cerita kalau Prabowo itu seorang penakut, cuma omong-omong doang. Kalau dia cuma omong-omong doang, maka jangan salahkan nanti kami rakyat Indonesia yang menggaungkan, gulingkan pemerintahan Prabowo. Karena yang kami ingin cuma satu, keadilan bagi bangsa. Apa guna Pancasila yang kita perjuangkan dari kecil? Pancasila yang kita banggakan. Di mana letak ketuhanan ketika rakyat dilarang beribadah? Di mana letak kemanusiaan yang adil beradab ketika rakyat terus dibantai dan diusir dari tanahnya sendiri? Di mana letak persatuan Indonesia ketika rakyat dihalang-halangi berserikat dan berkumpul melakukan bumbar-bumbar bebas? Di mana letak kerakyatan yang dipimpin oleh kita dalam kebijaksanaan dan perwakilan? Di mana letaknya ketika suara-suara rakyat terus dikangkangi hanya didengar mereka yang terus dibayar? Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketika rakyat diusir dari tanahnya sendiri? Negara ini sudah gila Pak Prabowo. Bayangkan saja satu orang bisa menguasai berjuta-juta hektar tanah, tapi ratusan juta rakyat tidak memiliki sejengkal pun hak atas tanah. Di mana rakyat memiliki hak tersebut, ini harus diusir. Ini sudah gila Pak Prabowo. Maka kami cuma meminta kembalikan bangsa ini kepada cita-cita kemerdekaan yang berdaulat, adil dan makmur. Itu yang kita inginkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, kami masih percaya dengan pemerintahanmu. Kau pasti akan masih menggunakan hati nuranimu. Bagaimana kau ketika berjuangkan bangsa ini sehingga kau harus terusir ke luar negeri demi nasionalismemu, kau terusir. Kami masih percaya denganmu Pak Prabowo. Tapi ketika kepercayaan kami hilang, ketika kepercayaan kami hilang, maka kau akan menjadi musuh rakyat kembali Pak Prabowo. Camkan itu Pak Prabowo. Salam people power. Niko Silalahi.